Halo semuanya, kita balik lagi sama Satria Heroes. Di bagian sebelumnya muncul seorang sesosok musuh. Aku masih belum tahu siapa, dia pakai topeng, tapi dia tahu banget soal Satria, dan dia ngomong terus soal dendam. Torga sempat dipengaruhi sama dia, tapi akhirnya bebas, dan sekarang dia sedang menyebar energi sesuatu dari Tokyo ke Jakarta. Topeng besi, let's go! Arsha, apa itu nama dia? Perjalanan topeng besi udah panjang banget dari Bima ke Bima X dan akhirnya dia muncul di sini. Aku excited banget nunggu cerita dia di sini. Oh ya, ini musuhnya kan? Oh my god. Ini adalah kisah pada zaman dahulu kala. Flashback! Kita dapat flashback topeng besi. Tapi beneran jauh pada zaman dahulu kala masih ada dinosaurus. Ini diikuti oleh makhluk-makhluk buas. Anda sudah aman. Aku inget banget itu suara siapa. Dia siapa di sini? Oke, desainnya mantep banget Kang Yayan. Auranya dia itu bener-bener ya. Berubah. By the way, desain monsternya oke banget, aku suka banget by the way. Look. Mewah banget kesannya. Ini cara bertarung macam apa? Musuhnya kayak ditarik ke dalam dimensi tersendiri, terus dihabisi di situ. Oh my god. Berat. Yang berubah wujud dan bertarung dengan para makhluk buas disebut dengan panggilan kehormatan Satria. Oh, bisa dibilang ini adalah salah satu sejarahnya Satria lah. Asal mula kenapa mereka bisa Satria. Fajar. Dan aku mengembara bersama dengan Master Torga. Ini topeng besi kecil, Faris Fajar. Yayan jadi Master Torga dan topeng besi actually muridnya. Wira. Wira. Masih perlu waktu sepertinya. Well, dia masih kecil ya, iyalah masih kurang waktu. Ini siapa? Dia adalah Arsha. Aduh. Keluarganya dibunuh oleh makhluk. Aduh, mati ini orang. Ini orang mati 100%. Muncul di flashback dan jadi judul. Nah, mati. Apalagi backstory-nya kayak gini, seluruh keluarganya mati terus dia ngikut mereka. Awal menutup hati dan sekarang akhirnya membuka ke Wira. Oh my god, bubar. Mati dia 100%. Faris Fajar masih kecil banget. Faris Fajar jadi topeng besi kecil, Wiro Sableng kecil, Godam kecil, gila parah banget. Tempatnya oke banget ya, cantik banget ya tempatnya ya. Tapi kalau Arsyanya bener-bener mati dan akhirnya Wira jadi topeng besi, Master Torga kemana? I love it. Berarti Master Torga ini bakalan kenapa-napa kayaknya. Terus akhirnya digantikan Wira sebagai Torga generasi selanjutnya. Tiba-tiba muncul makhluk buas yang sangat mengerikan dan paling kuat yang pernah kami temui. Desain monsternya oke-oke banget ya. Jurusnya tuh spesifik banget loh. Wira, kau ngapain di situ? Ya. Wow, desainnya. Oh no. Pas di sabuknya pun. Akan kau habisi kau. Wow, what the? Dia ambil. Cara bertarungnya tapi sama persis. Ya iyalah muridnya. Spesifik banget kan, dihajar terus
nyawanya kayak mau keluar gitu. Tapi dia lari. Berarti serangannya Wira ini jauh lebih kuat daripada serangannya. Aku menyadari kekuatan yang ada dalam diri. Ya, dia punya potensi yang luar biasa berarti. Master, biarkan aku bertarung juga. Dia haus kekuatan. Tadi aku menghalau makhluk itu. Kalau aku jadi satria, aku pasti menang. Kau umur berapa? Memang kamu kuat, tapi kekuatan luar dan kekuatan dalam Ya. itu beda. Dia malu dibilang kayak gitu di sebelahnya Arsya gitu. Kau masih belum dewasa, kau masih anak kecil basically. Aku memutuskan untuk bertarung sendiri. Kau nggak ambil Power Stone kan? Oh, dia ambil. Oke, bakalan parah ini kejadian. Arsya, kok jangan ikut. Tapi dia termasuk kuat loh. Dalam badan manusia, anak sekecil itu dihajar tapi nggak ngerasa gimana-gimana. Ini pertama kali dia berubah menjadi Torga. Kerasa dia. Terus dijadikan mainan, nggak langsung. Arsya, kau ngapain? Arsya ngapain? Kau adalah buruan pertamaku. Si buruan pertamaku. Dari kata itu aja udah kelihatan banget arahnya dia itu kemana. Akhirnya aku berhasil. Arsya, kenapa kamu ada di sini? Oh god. Kita dapat tragedi Obito kah? Arsya, bangun Arsya. Sebetulnya kamu orang yang terpilih, Ya, kelihatan banget. tapi kamu tidak pantas mendapatkan Power Stone. Kelihatan banget. Kekuatan Torga kah? Power Stone petir kan? Master Torga takut pasti karena dia bawa Power Stone. Dia sok-sokan galau. Semua ini terjadi gara-gara siapa? Gara-gara kau. Arsya bisa sampai ngikut ke sana karena apa? Karena khawatir kena kau kenapa-kenapa. Terus Arsya kejatuhan itu juga kau kan nggak bisa ngelindungin juga. Semuanya gara-gara kau. Akhirnya dia ngelawan itu Bima Legend. Tempatnya di sini kan. Oh my Aku god. sudah dengar ceritamu. Kamu tidak akan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Aku sudah tidak peduli dengan hal itu. Yang aku inginkan hanya satu, membinasakan para satria. Oh. Sama kayak Torga di bagian awal film ini. Nyaris kita ngeliat kan berubah hitam kan. Keren banget. Selama puluhan tahun perang satria ini terjadi. Dan kata-kata perang satria otomatis bukan hanya mereka berdua doang. Iya, dan itu luka di matanya. Apa yang kamu lakukan? Oh, diambil Power Stone-nya, iya kan? Dan akhirnya dijadikan bahan eksperimen sama Rexor ya, dirubah jadi topeng besi. Aku topeng besi, prajurit setiap umur. Itu kisah dia. Oke. Kesatria terpilih sebenarnya ya. Maukah kau membalaskan dendam? Akhirnya aku tahu keseluruhan cerita topeng besi. Oh, nggak seluruh sih, karena habis ini masih ada lanjutannya ya. Keseluruhan backstory lah. Jadi waktu kecil, dia jadi muridnya Master Torga. Tapi asalnya dia itu dari mana? Keluarganya gimana? Kenapa dia bisa sama Master Torga? Bisa jadi sih kisahnya sama kayak Arsya ya. Dia nggak punya siapa-siapa, terus akhirnya ngikut Master Torga. Dia kuat banget, potensinya gede. Master Torga bahkan sampai bilang kalau dia orang terpilih. Apa mungkin gara-gara itu mereka akhirnya ketemu? Bisa jadi Master Torga itu sengaja nyari orang terpilih ini sampai akhirnya dia ketemu sama Wira. Terus sadar kalau dia adalah orang terpilih yang dimaksud, akhirnya dijadikan murid dan dilatih. Tapi dari mana dia dengar soal orang terpilih ini? Ramalan kah? Tapi somehow Wira membuktikan kalau dia bukan orang yang terpilih itu. Atau mungkin dia memang orang terpilih, tapi nggak lolos ujian, dia malah jatuh dan terobsesi sama kekuatan, terobsesi sama kebencian, dendam. Yang artinya dia gagal dan akan muncul lagi orang terpilih yang lain. Dan mungkin orang itu yang akan lolos ujian. By the way, Master Torga di sini punya teknik yang belum pernah aku lihat. Dia bawa monster masuk ke dalam sebuah dimensi, terus monsternya dihabisi di situ. Baik Torga maupun Evil Torga belum pernah ngeluarin jurus ini.
Apa mungkin karena ilmu mereka itu masih belum setinggi Master Torga? Atau karena mereka itu belum tahu kalau bisa? Beda sama jurus Master Torga yang bisa ngeluarin apa itu, energi atau jiwa musuhnya. Itu topeng besi juga bisa, karena mungkin udah diajarin ya. Tapi kalau yang dimensi ini kayaknya belum diajarin. Aku appreciate banget sama flashback topeng besi, bener-bener bikin semuanya jadi jelas. Termasuk gimana dia kehilangan kekuatan Satria, sampai kehilangan Power Stone-nya. Suka banget aku shot ketika sekilas dia mau berubah jadi Evil Torga. Sama kayak yang terjadi sama Dimas di bagian pertama. Dan ya, semua kemalangan ini murni terjadi gara-gara kesalahan dia. Banyak banget hal yang menarik di backstory ini dan kesemuanya tentang dunia Satria. Jadi jauh di masa lalu, dunia ini masih dipenuhi oleh monster-monster. Dan orang-orang yang bertarung dengan para monster itu disebut sebagai Satria. Tapi siapa yang pertama? Siapa orang pertama yang dijuluki sebagai Satria? Teoriku, orang pertama itu bernama Satria. Dan sejak saat itu nama dia diabadikan sebagai gelar. Lalu orang-orang yang mengikuti jejaknya juga dijuluki sebagai Satria. Teori doang. Terus soal monster-monster itu ada di zaman dulu. Dulu dunia dipenuhi oleh monster. Tapi di zaman sekarang, monster-monster itu juga masih ada. Tapi di wilayahnya kerajaan Fudo. Berarti ada kemungkinan kalau monster-monster yang ada di kerajaan Fudo ini masih memiliki hubungan dengan monster-monster yang ada di dunia pada zaman dulu. Karena kalau kita perhatikan, di kerajaan Fudo itu anak buahnya ada dua macam. Ada beberapa yang punya wujud sebagai seorang manusia. Kayak, topeng besi, Rexor, Lady Mosa, Drakener. Tapi ada juga yang wujudnya memang full monster. Kayak Zakros, Karax, Fairliver. Para monster yang wujudnya beneran monster ini mungkin punya rahasia asal-usul yang belum diungkap. Kayak dari mana asal mereka, apakah mereka ini adalah semacam ras yang dulunya hidup berdampingan dengan para manusia, atau mungkin mereka adalah sekelompok manusia yang terkena kutukan secara permanen. Dan akhirnya garis keturunan mereka juga wujudnya monster semua. Menarik banget kalau ceritanya mau ditarik ke zaman dulu ya, zaman dimana semuanya itu bermula. Dari tadi aku udah sebut berkali-kali kalau aku suka sama desain monster yang ada di sini. Desainnya itu berasa kayak lebih purba daripada yang ada di seriesnya. Jadi berasa kayak lebih sesuai gitu ya sama setting waktunya. Produksi kostumnya juga kelihatan bagus. Tadi juga disebut kalau perang Satria itu terjadi selama puluhan tahun. Tapi sayangnya yang dikasih lihat cuma Torgawira sama Bima Legend. Padahal kalau namanya itu perang Satria dan terjadi selama puluhan tahun, aku yakin banyak Satria-Satria lain yang juga ikut terlibat kan. Itu menarik banget kalau mau diceritakan. By the way, sampai akhir ternyata kita nggak tahu gimana nasibnya Master Torga setelah itu. Tapi dia cuma jadi manusia biasa aja sih, dia nggak punya Power Stone lagi. Musuh di sini masih dirahasiakan. Dia terus-terusan bilang tentang dendam. Sama siapa dan ada dendam apa? Apa dia seseorang yang kita tahu, yang seseorang yang kita kenal? Udah dikonfirmasi kalau dia bukan topeng besi, karena mereka itu berdua sempat ngobrol ya. Tapi topeng besi akhirnya jadi anak buahnya dia, yang artinya sekarang ada dua musuh. Bagian ini menarik banget. Bagian selanjutnya adalah bagian terakhir. So, sampai nanti. Bye-bye.